السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah ayat di akhir surah Al-Qasas, setelah penyebutan kebinasaan Fir'aun, juga disebutkan bagaimana Qarun beserta hartanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan negeri akhirat. Kami jadikan kenikmatannya, kehidupan itu untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, juga tidak menginginkan perbuatan kerusakan. Dan akibat yang terbaik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat yang mulia ini ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya. Tilka ad-darul akhirah, itulah kehidupan negeri akhirat. Naj'alu na'imaha lilladina la yuriduna takabburan anil haq fil ardi wala fasada. Kenikmatannya kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan di atas muka bumi, bersombong dari kebenaran, wala fasada, dan dijadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki perbuatan kerusakan. Dan beliau berkata, tidak pula diberikan untuk orang yang menzalimi manusia tanpa kebenaran dan orang yang beramal dengan kemaksiatan di dalamnya. Kemudian Ibnu Jarir rahimahullah menyebutkan beberapa ucapan para ulama ahli tafsir yang mendukung penafsiran yang beliau terangkan. Dan di dalam kitab Zadul Masir, Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa firman Allah lilladina la yuriduna uluwan fil ardi, orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, ini ada 5 penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah al-bagi. Tidak menghendaki ketinggian artinya tidak menghendaki kesewenang-wenangan, tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang. Dan ini beliau sebutkan dari penafsiran Sa'id bin Jubair, salah seorang imam ahli tafsir dari murid Ibnu Abbas dari kalangan tabi'in. Penafsiran yang kedua adalah asy-syaraf wal 'izz. Orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, yaitu dia tidak menghendaki suatu hal yang
dengannya dia menjadi syaraf, menjadi tinggi, berbangga, wal izz, dan merasa agung dengannya. Dan ini adalah penafsiran Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Penafsiran yang ketiga, lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, bagi orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, yaitu dia tidak melakukan perbuatan kezaliman. Dan ini ditafsirkan oleh Ad-Dhahhak rahimahullah. Penafsiran yang keempat, tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, yaitu tidak berbuat kesyirikan. Ini adalah penafsiran Yahya bin Salam. Dan dimaklumi bahwa syirik adalah kerusakan yang paling rusak. Dan yang kelima, orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, yaitu tidak bersombong dari keimanan. Dan ini adalah penafsiran Muqatil rahimahullah. Ini beberapa penafsiran dari ahli tafsir tentang makna orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Dan ini adalah salah satu dari dua sifat orang yang menjadi penghuni sorga, mendapatkan kehidupan negeri akhirat. Karena itu perhatikan makna dan kandungan dari ayat yang agung ini. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan negeri akhirat. Kehidupan negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak menghendaki perbuatan kerusakan. Sebutkan dua syarat bagi siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, menghendaki surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, dan yang kedua tidak berbuat kerusakan. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, berdasarkan ayat ini, beliau membagi manusia menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, dan ini adalah golongan yang paling rusaknya, adalah mereka yang menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan berbuat kerusakan. Dan ini yang sering terjadi dari para raja, para penguasa, para pemimpin yang sewenang-wenang di atas muka bumi, seperti Fir'aun dan siapa yang semisal dengannya. Karena itu Fir'aun berbuat kesewenang-wenangan, merasa dirinya yang paling tinggi, membunuhi anak-anak laki-laki dari Bani Israel, berbuat kerusakan. Itu adalah sifat dari Fir'aun. Dan ini adalah golongan manusia yang paling jelek. Golongan yang kedua adalah golongan yang mereka tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, tapi berbuat kerusakan. Dan ini beri contoh seperti as-sirraq, para pencuri, wal mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa, gemar berbuat maksiat, gemar berbuat kerusakan dengan berbagai bentuk kerusakan tersebut. Tapi dia tidak menghendaki kepemimpinan, tidak menghendaki kekuasaan. Semata dia melampiaskan syahwatnya, dia berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang tidak berbuat kerusakan, tapi dia menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Dan ini kata beliau seperti sebagian orang yang memiliki agama. Sebagian orang yang memiliki agama, akan tetapi masuk ke dalam hatinya suatu keinginan akan ketinggian di atas muka bumi. Apakah itu berupa kesombongan, cinta kepada kepemimpinan, ingin ditokohkan, dan yang semisal dengannya.
Adapun kerusakan, dia tidak berbuat kerusakan. Bahkan banyak dari orang-orang yang mempelajari ilmu memerangi kerusakan, menerangkan kemaksiatan, membenci bidah dan ahlul bidah. Tetapi kadang dia jatuh di dalam hal yang lain, yaitu menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Dan golongan yang keempat itulah golongan penduduk sorga yang disebut di dalam ayat, alladzina lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan juga tidak menghendaki perbuatan kerusakan. Iya. Ini 4 golongan manusia berdasarkan dari ayat, dan betapa dalamnya pemahaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam mengkaji ayat ini. Karena itu dari hal yang penting untuk kita renungi, dari ayat ini kita mengenal apa sifat-sifat orang yang tidak menghendaki kerusakan, apa sifat-sifat orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, dan apa perbuatan kerusakan itu yang wajib untuk kita tinggalkan. Ini 2 hal yang hendaknya selalu diperhatikan oleh setiap hamba yang menghendaki kehidupan akhirat. Di antara sifat orang yang tidak berbuat kerusakan atau tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, telah berlalu 5 penafsiran dari as-salaf diterangkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, dia tidak berbuat kesewenang-wenangan, tidak ada bagyu. Sebab kesewenang-wenangan itu adalah dosa besar, dan tidaklah seorang jatuh di dalam kesewenang-wenangan, berbuat hal yang membahayakan orang lain tanpa hak, kecuali pada dirinya terdapat bentuk ketinggian di atas muka bumi. Dan kesewenang-wenangan ini akibatnya adalah akibat yang buruk. Karena itu disebutkan sebagai dosa besar di dalam berbagai ayat. Dan Allah berfirman, ya ayuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, kesewenang-wenangan kalian sendiri yang akan mendapatkannya. Kemudian sifat yang kedua dari orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, dia tidak pernah mengejar untuk dirinya makna tinggi, makna diagungkan dan dimuliakan. Dia tidak mengejar asy-syaraf wal izzah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa itu adalah salah satu dari penyakit yang membahayakan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi fi dinihi." Tidaklah 2 serigala yang lapar dilepas di tengah kambing-kambing yang tidak ada yang menungguinya. Perhatikan bagaimana perumpamaan ini. 2 serigala yang sangat lapar, tidak diberi makan, tiba-tiba dilepas di tengah kambing-kambing. Yang kambing ini tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang menungguinya. Kira-kira apa yang terjadi di tengah kambing-kambing ini? Dimaklumi bagaimana kerusakan yang akan menimpa. Bersamaan dengan itu semua, Rasulullah bersabda, kerusakan yang dibuat oleh 2 serigala ini tidaklah lebih rusak daripada semangat seorang mencapai harta, mendapatkan harta dan mendapatkan ketinggian di dalam agamanya. Maksudnya ketinggian di dalam agama, dia merasa ingin selalu ditinggikan, ingin ditokohkan. Dan ini dari penyakit-penyakit yang bertentangan dengan makna orang yang menghendaki kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dijadikan bagi orang yang tidak menghendaki al-ulu, ketinggian di atas muka bumi. Kemudian dari sifat orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, dia tidak berbuat kezaliman. Kezaliman dengan segala bentuknya. Dan kezaliman terbagi 3. Kezaliman yang pertama adalah kesyirikan. Dan ini adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim.
Sebagaimana firman Allah, sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan kezaliman yang kedua adalah kezaliman hamba kepada Rabbnya selain daripada kesyirikan. Dia berbuat maksiat antara dia dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk meninggalkan kewajiban atau melanggar apa yang dilarang. Dan kezaliman yang ketiga adalah kezaliman kepada sesama manusia. Dia menzalimi hak saudaranya. Dia mengambil dari hak saudaranya. Maka ini adalah kezaliman yang besar. Tidak akan ditinggalkan. Jangankan manusia, hewan pun akan mempertanggungjawabkan kezalimannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, "La tu'addunna al-huquq ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jalha'i min syatil qarnan." Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya sampai kambing yang patah tanduknya meminta pertanggungjawaban kepada kambing yang bertanduk yang mematahkannya. Iya. Maka seorang meninggalkan segala bentuk dari kezaliman. Dan juga dari bentuk kezaliman yang paling besar ditafsirkan oleh Yahya bin Salam, yaitu perbuatan kesyirikan. Dan ini adalah tidak terjadi pada orang yang menghendaki kehidupan akhirat. Apabila terjadi kesyirikan padanya, maka itu tanda bahwa dia menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Dan ingat bahwa syirik ini adalah dosa yang paling besar, yang akan menghancurkan seluruh amalan dan menyebabkan seorang itu kekal di dalam neraka. Kemudian dari sifat orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, dia tidak bersombong dari keimanan. Dia selalu memperhatikan dari makna-makna keimanan kepada Allah yang membuahkan amalan salih. Karena itu ia selalu di dalam ibadah, di kondisi apapun. Dia selalu dalam menuntut ilmu agama, memperhatikan dari ilmu agamanya, mempelajarinya, mengulanginya, kemudian membangun amalan salih di belakangnya. Itu dari makna-makna keimanan, dan keimanan banyak cabangnya. Dan seluruh penerimaan seorang hamba terhadap keimanan itu menunjukkan keseriusannya untuk negeri akhirat. Maka sifat yang agung yang terdapat pada seorang hamba yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, dia tidak pernah bersombong kepada suatu apapun dari makna keimanan. Kemudian dari ayat ini juga, dari makna orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, dia tidak memiliki sifat kibir, sifat bersombong. Bahkan dia memiliki sifat merendah hati. Sifat merendah hati. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, telah mewahyukan kepada nabinya, "Inni qad uhiya ilayya an tawadhu." Sungguhnya telah diwahyukan kepadaku agar supaya saya sampaikan kepada kalian, hendaknya kalian bertawadhu, merendah hati. Wala yafkhara ahadun ala ahad, wala yabghi ahadun ala ahad. Dan jangan sekali-sekali seorang bersombong di atas orang lain, dan jangan sekali-sekali seorang melampaui batas terhadap orang lain. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkatnya. Seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sombong itu?" Seorang senang memakai pakaian yang cantik, seorang gembira memakai sandal yang bagus, apakah itu termasuk dari kesombongan? Maka Nabi SAW bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha indah. Allah mencintai keindahan. Itu tidak dihitung sebagai kesombongan. Kalau dia lakukan sebagai suatu hal yang baik, karena Nabi SAW memakai pakaian yang bagus untuk hari Jumat, untuk menyambut tamu, dan untuk hari rayanya. Kemudian Nabi terangkan apa makna sombong, bahwa kesombongan itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, adalah bersombong terhadap kebenaran, menolak kebenaran, dan meremehkan manusia. Dan dari sifat orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, dia tidak cinta kepada kekuasaan, dia tidak cinta kepada kepemimpinan. Baginya dimanapun dia berada adalah sama.
Apakah kalau dia di dalam sebuah pasukan, apakah di awal pasukan, atau di tengah, atau di akhir dari pasukan, yang hanya sekedar melihat siapa yang terluka dari pasukan, atau siapa yang ketinggalan barangnya, maka sama saja baginya, sebab dia anggap semuanya adalah beramal karena Allah Subhanahu wa taala, mengedepankan sesuatu untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan agama. Maka ini adalah sifat orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Kemudian dari sifat orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, dia tunduk kepada kebenaran, menerima kebenaran itu dari siapapun datangnya. Dan ini termasuk keimanan terhadap nama Allah Al-Haq. Allah menamakan dirinya Maha Benar. Dia cinta kepada kebenaran, tunduk kepada kebenaran, dan dia akan mampu untuk mengakui suatu kebenaran itu, dan dia tidak akan bersombong dari mengakui kesalahannya kalau memang hal tersebut adalah ada pada dirinya. Dan dari sifat orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, dia memiliki keikhlasan, ikhlas di dalam berucap, ikhlas di dalam beramal. Dia tidak melihat kepada apa yang diucapkan oleh manusia, kepada apa yang dikatakan oleh manusia, tapi dia selalu memandang bahwa hidupnya adalah berbekal untuk kembali kepada negeri akhirat. Hidupnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sifat orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, dia tidak punya semangat terhadap kehidupan dunia. Dia tidak punya kecenderungan terhadap dunia, harta, perempuan, maupun yang lainnya dari kehidupan dunia. Baginya kehidupan dunia adalah untuk mencapai negeri akhiratnya. Karena itu di sebelum ayat ini di kisah Qarun, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, dan jangan kamu lupa bagianmu dari kehidupan dunia, dan berbuat baiklah engkau kepada manusia. Sesungguhnya berbuat baiklah engkau kepada manusia bagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau, dan jangan engkau mencari kerusakan di atas muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan dari sifat orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, dia gampang untuk memaafkan, gampang untuk tidak memikirkan dari kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Sebab dia tahu bahwa dari dendam dan amarah yang ada di dalam dirinya, kalaupun dia tumpahkan kepada manusia, belum tentu itu membawa kebaikan. Tapi kalau dia memaafkan, maka sungguh maaf itu akan membawa kepada kebaikan dan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari sifat mereka selalu memaafkan dan tidak memikirkan kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap dirinya. Bahkan yang dia fikirkan bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan benar, mempelajari ilmu syariat, beramal dengan amalan salih, dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sifat orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi, dia selalu berbekal untuk negeri akhiratnya, selalu mengingat bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah di hari itu. Kemudian setiap jiwa akan diberikan pembalasan sesuai dengan amalannya masing-masing, dan semua dari kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من البيان والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين jemaah rahimani wa rahimakumullah. Bagian yang kedua dari sifat orang yang
mendapatkan kehidupan negeri akhirat, dia tidak pernah menghendaki perbuatan kerusakan di atas muka bumi. Dan kata berbuat kerusakan ini diterangkan di dalam Al-Quran dalam banyak bentuk. Dijelaskan bahaya berbuat kerusakan itu. Dan diterangkan bentuk-bentuk berbuat kerusakan tersebut. Dari perbuatan kesyirikan, perbuatan berucap atas nama Allah tanpa ilmu, perbuatan bid'ah dan khurafat, dosa dan kemaksiatan. Berbagai bentuknya diterangkan di dalam Al-Quran. Karena memang dari inti seruan para nabi dan para rasul adalah mengajak manusia untuk al-islah, mengadakan perbaikan dan menghindarkan diri dari berbuat kerusakan. Dan banyak manusia tidak menyadari bahwa kadang dia jatuh dari perbuatan kerusakan tanpa dia sadari. Dan ini menimpa banyak orang. Bahkan kadang sebagian orang yang berdakwah di jalan Allah, dia mengaku dirinya menyuruh kepada agama, tapi dia tidak sadari dengan lisan maupun dengan perbuatannya dia telah berbuat kerusakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk menyebarkan kebatilan, dalam bentuk berdusta terhadap orang lain, dalam bentuk berbuat permusuhan, melemparkan permusuhan di tengah manusia, dan banyak lagi bentuk yang lainnya. Karena itu hendaknya setiap hamba berhati-hati dan selalu memikirkan apa makna yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang dengannya dia meraih kehidupan negeri akhirat, menjadi penduduk sorga yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan kehidupan sorga tersebut. Dan di akhir ayat dikatakan wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang terbaik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ibnu Jarir rahimahullahu taala menerangkan bahwa sorga itu akibat yang terbaiknya adalah untuk orang yang bertakwa, orang yang selalu meninggalkan kemaksiatan dan selalu menunaikan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Sebab takwa adalah melaksanakan segala yang diperintah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah. Dia lakukan hal itu karena mengharap pahala dari Allah. Dan takwa adalah meninggalkan apa yang dilarang sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah. Dia meninggalkan larangan karena takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan ini dia akan memperoleh akibat yang baik. Dan di dalam ayat ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, terdapat tanbih, terdapat peringatan bahwa siapa yang menghendaki ketinggian di atas muka bumi atau melakukan kerusakan, maka tidak akan ada bagiannya kelak di kemudian hari, tidak akan ada bagiannya kelak di kehidupan akhirat. Sebab ini kehidupan akhirat Allah jadikan untuk dua golongan manusia, untuk manusia yang memiliki dua ketentuan, dua sifat. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kehidupan negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak menghendaki perbuatan kerusakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kepada kita semua keteguhan dan istiqamah, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu ikhlas, mengharapkan pahala dan mengharapkan surganya. Semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang selalu berinabah, selalu kembali kepadanya, sebagai hamba-hamba yang selalu mempelajari agama dan selalu mengamalkan dengan amalan yang salih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjauhkan kita semua dari segala fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak, menjauhkan kita dari segala dosa yang kecil maupun yang besar, dan mengampuni segala kesalahan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.